Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan dan selamat datang pada acara diskusi pemetaan aset sekolah yang akan dipandu oleh Ibu Setianingsih Eskom, CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali, Sabtu 23 Maret tahun 2024. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Banyudono atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Harmaji selaku perwakilan anggota komite sekolah. Yang kami hormati Bapak Pramono selaku perwakilan tokoh masyarakat. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan gender, yang kami hormati perwakilan orang tua wali siswa SMP Negeri 1 Banyudono, yang kami sayangi dan kami banggakan perwakilan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Banyudono. Marilah kita semua tidak hentinya mengucapkan syukur atas karunia Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Minum segelas air hangat biar manis tambahlah dengan coklat. Selamat datang peserta diskusi yang terhormat. Semoga acara ini berlangsung dengan penuh semangat. Atap langit berwarna biru, awan mendung di atas warung. Semangat Bapak Ibu, semoga diskusi ini berlangsung seru. Perkenalkan, saya Nastiti Wulandari, selaku pembawa acara, akan menyampaikan susunan acara diskusi pemetaan aset sekolah yang akan dipandu oleh Ibu Setianingsih Eskom, CGP Angkatan 9, Kabupaten Boyolali, Sabtu 23 Maret 2024 sebagai berikut. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Sajuri SPD. Acara yang ketiga, sambutan komite sekolah yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Harmaji. Acara yang keempat adalah pemaparan materi, dilanjutkan acara inti yaitu diskusi pemetaan aset sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Setianingsih Eskom. Dan acara yang kelima, penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Sajuri. Kepada Bapak Sajuri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Bapak Harmaji selaku perwakilan dari komite SMP Negeri 1 Banyudono, yang dihormati Ibu Setianingsih SPD selaku pemimpin diskusi pemetaan aset sekolah, Bapak Ibu peserta dan anak-anakku peserta. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan limpahan rahmat, sehat serta sempat sehingga dapat melaksanakan atau mengikuti diskusi pemetaan aset pada hari ini. Ya, selanjutnya kami mewakili Bapak Kepala SMP Negeri 1 Banyudono
merasa bangga kita sudah mempunyai 2 guru penggerak dan akan disusul oleh Ibu Setianingsih ini. Nah, dalam hari ini Ibu Setianingsih mengadakan diskusi perubahan aset sekolah yang akan dijalankan pada hari ini, sehingga nanti mohon kepada para peserta untuk memberikan dukungan, memberikan perhatian, mensukseskan jalannya acara pada hari ini demi kebaikan diskusi yang dijalankan oleh Ibu Setianingsih. Yang terakhir, kami dari sekolah juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara kegiatan diskusi hari ini. Saya kira tidak akan saya panjang-lebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan oleh Pak Sajuri. Menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan komite yang akan diwakili oleh Bapak Hanmaji. Kepada Bapak Hanmaji dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala qaula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat karunia dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu, dan alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, wali murid atau para tetangga, tokoh masyarakat atau dan para siswa yang telah mengikuti kegiatan diskusi pemetaan aset sekolah calon guru penggerak pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami selaku komite merasa bersyukur bahwa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kemajuan SMP Banyudono semakin baik. Di antaranya telah ditunjuknya beberapa guru menjadi guru sekolah penggerak. Tentunya inilah upaya sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru, untuk meningkatkan bisa dibilang daya jual guru. Insya Allah kalau sudah menjadi guru penggerak, jalan ke depannya akan semakin mulus untuk karir Bapak Ibu guru semua. Ini yang tentunya komite selalu mensupport demi kemajuan anak didik kita. Saya mewakili komite mengucapkan selamat kepada 2 ibu guru. Yang terakhir kemarin saya mengikuti untuk Ibu Nastiti Wulandari, dan pagi hari ini yang akan melaksanakan diskusi pemetaan aset Ibu Setianingsih Eskol. Insya Allah semua berjalan dengan lancar demi kita semua. Dan nanti saya tidak menilai, tapi saya sebagai pengamat saja Bapak Ibu, sebagai pengamat, mudah-mudahan acara pagi hari ini berjalan dengan lancar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ditunjuk mewakili komite, ya terus terang saya mewakili tetangga mewakili tetangga sekolah, jadi tidak ada salahnya kita harus
kita selalu mensupport. Mungkin demikian yang ada dari kami, tidak panjang lebar, malah kita mulai diskusi pemetaan aset sekolah guru calon penggerak pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita mengucapkan atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Harmaji selaku komite sekolah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan belajar dan berharga. Menginjak acara yang keempat, yakni pemaparan materi, dilanjutkan acara inti, yaitu diskusi pemetaan aset sekolah oleh Ibu Setianingsih Eskom. Kepada Ibu Setianingsih Eskom kami persilakan. Dan terima kasih kepada Bu Nastiti yang telah memberikan kesempatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Sajuri SPD. Yang saya hormati Bapak Harmaji selaku perwakilan dari komite. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Veronica Ike Yuli Astrini sebagai perwakilan wakil kepala sekolah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru, dan tidak lupa perwakilan dari wali murid yaitu Bapak Tarno dan juga Bapak Joko Purwanto, serta yang saya hormati juga Bapak Pramono dari tokoh masyarakat. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Luciani Kusindarti, perwakilan dari gender dan anak-anak. Saya 7A yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan atau menghadiri undangan saya dalam kegiatan diskusi pemetaan aset aksi nyata modul 2.3, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini adalah salah satu tugas dari CGP Angkatan 9. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mulai. Untuk tujuan dari diskusi pemetaan aset secara kolaboratif bersama-sama dengan warga sekolah yang lainnya mengidentifikasi tentang aset atau kekuatan yang sumber daya yang dimiliki oleh sekolahan. Kemudian untuk kesepakatan diskusi, yang pertama yaitu hadir sepenuhnya dengan perasaan gembira. Gembira enggak ini Bapak Ibu semuanya? Ya. Walaupun hari ini kita berpuasa, tetap kita semangat nggih? Kedua yaitu berpartisipasi penuh. Ketiga, berpikir terbuka dan saling menghormati. Mohon maaf itu tipe saling menghormati kurang teliti nggih. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, dan yang terakhir jika ada satu yang berbicara yang lain mendengarkan. Sepakat nggih Bapak Ibu semuanya dan anak-anak? Nggih. Kita lanjut. Ya, kita ice breaking dulu nggih Bapak Ibu semuanya biar kita pada pagi hari ini tetap semangat. Monggo dimohon berdiri, kemudian ke tengah dengan berjajar dari depan ke belakang menghadap ke depan. Kanan. Kiri. Belakang. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Belakang. Depan. Kiri. Kanan. Belakang. Depan. Belakang. Belakang.
ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis, dan memperoleh proses pembelajaran yang dapat berhasil untuk dilakukan. Kemudian keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangatlah bergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Sekolah yang memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, atau menggunakan pola pikir pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yaitu asset based approach. Berdampak pada sekolah ini tidak akan fokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian Green dan Haisnes 2016 yang memetakan 7 aset atau modal utama yang dimiliki sekolah, antara lain yaitu yang pertama aset atau modal manusia, yang kedua aset atau modal sosial, yang ketiga aset modal politik, kemudian yang keempat aset modal agama dan budaya, kemudian aset fisik, kemudian yang keenam yaitu aset lingkungan alam, dan yang ketujuh yaitu aset finansial. Yang pertama yaitu aset modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas baik internal maupun eksternal yang memberikan dukungan dan terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Aset internal yaitu kepala sekolah, guru, staf tata usaha yang meliputi karyawan, satpam, penjaga sekolah, tenaga perpustakaan, penjaga kantin sekolah, serta murid. Aset eksternal yaitu meliputi komite sekolah, tokoh masyarakat, wali murid, alumni, guru tamu, pengawas sekolah, dan tenaga ahli. Yang kedua yaitu aset modal sosial. Dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat, yang termasuk dalam modal sosial antara lain adalah asosiasi. Jadi asosiasi itu adalah suatu kelompok yang ada di dalamnya komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja bersama dengan tujuan yang sama. Asosiasi terdiri atas kegiatan yang bersifat formal maupun informal. Kemudian yang ketiga yaitu aset modal politik. Berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan bersifat struktural apabila merujuk pada atribut dalam sistem politik yang menajamkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimiliki menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid atau peserta didik. Contohnya yaitu aturan sekolah, tata tertib, dan dukungan masyarakat sekitar. Aset yang keempat itu adalah aset modal agama dan budaya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan budaya yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya, dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama.
Contohnya yaitu perayaan Hari Besar Agama, kemudian ekstra BTA, kemudian rohis, budaya berbagi untuk menumbuhkan empati, kreativitas siswa yang tinggi, yaitu termasuk seni tari, bela diri, kemudian klub-klub olahraga, dan banyak tokoh agama di sekitar hampir 98% siswa sukunya adalah suku Jawa. 5. Aset atau modal fisik terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi, digunakan untuk melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan atau pelatihan. Kemudian berikutnya yaitu infrastrukturnya adalah sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, dan sarana pendukung pembelajaran dan alat transportasi serta lainnya. Yang keenam, aset modal lingkungan terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bisa berupa potensi yang berubah diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, dana untuk empang, untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Aset yang terakhir yaitu modal finansial, dukungan keluarga yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan komunitas sekolah. Yang termasuk dari aset modal finansial itu adalah BOS reguler, BOS kinerja, kemudian tabungan siswa, koperasi, dan sumbangan dari alumni. Kemudian untuk pemaparan saya sudah selesai. Untuk sesi berikutnya yaitu kita berdiskusi bersama untuk yang pertama memetakan aset atau modal yang dimiliki SMP Negeri 1 Banyudono. Kemudian yang kedua menganalisa kekuatan dan kelemahan dari aset atau modal yang dimiliki SMP Negeri 1 Banyudono. Kemudian yang ketiga, strategi yang bisa digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid atau peserta didik. Mohon maaf karena saya ini masih belajar dan belajar, jadi banyak kekurangannya. Untuk tutur kata saya mungkin ada yang belepotan atau kurang dipahami, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Untuk berikutnya yaitu diskusi, monggo Bu Lucy bisa diedarkan untuk Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Monggo untuk per modal bisa panjenengan kemukakan pendapatnya masing-masing. Untuk yang pertama yaitu modal aset manusia, monggo Pak Juri bisa. Oke, terima kasih. Dari apa yang menjadi aset atau modal yang pertama aset modal manusia. Jadi kalau di SMP Negeri 1 Banyudono, contoh aset yang dimiliki pertama itu guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian siswa. Analisa kekuatan yang bisa saya sampaikan yaitu pertama,
hampir semuanya guru itu berpendidikan S1, bahkan ada beberapa guru yang sudah S2, termasuk kekuatan dari segi kompetensi. Kemudian juga sudah memiliki 2 guru penggerak. Kemudian dari segi tenaga kependidikan, saya lihat kekuatannya itu tenaga kependidikan itu pendidikannya juga sudah SLTA semua, bahkan ada yang S2 juga. Dan dari standing ini dia selalu mendukung daripada kegiatan atau operasional sekolah. Kemudian dari sisi siswanya, siswa negeri 1 Medan itu banyak yang berprestasi, baik akademik maupun non akademik. Bisa lihat banyak yang berprestasi. Kemudian kelemahannya itu mungkin masih ada yang belum S1, tapi semuanya belum S1 tapi sudah memiliki guru profesional, misalnya sudah memiliki sertifikat profesional. Kemudian kelemahannya juga itu saya lihat tingkat kedisiplinan. Ya, ini tingkat kedisiplinan baik dari segi mengumpulkan tugas, kemudian dari segi dalam mengikuti webinar, dalam mengikuti kegiatan PMM, ini masih ada kelemahan. Kemudian strateginya untuk memaksimalkan aset ini yang perlu dilakukan itu menurut kami sekolah itu harus bisa memberi peluang belajar pada Bapak Ibu guru untuk melanjutkan tingkat S2. Jadi paling tidak sekolah itu mendorong, memberikan motivasi pada guru untuk sekolah S2, kemudian juga untuk berlomba-lomba mendaftar sebagai guru penggerak. Ini dari segi guru. Kemudian dari segi teknik, ini saya harapkan antara guru dan teknik itu bisa dimaksimalkan dengan selalu berkolaborasi, bekerja sama dalam melakukan kegiatan di sekolah apa saja itu. Kita itu kalau berkolaborasi, kerjasama, bisa saling mengingatkan, insya Allah nanti bisa maksimal, ya, kaitannya dengan aset manusia tadi. Kemudian juga yaitu telah terbentuknya komunitas belajar. Nah, bahwa komunitas belajar ini sebenarnya tidak hanya guru saja. Nah, untuk itu yang tenaga pendidikan saya harapkan nanti juga mengikuti ini, walaupun sebenarnya tadi berkolaborasi kerjasama, istilahnya menyiapkan peralatan dan sebagainya. Nah, ini termasuk apa itu yang bisa dilakukan oleh TNI. Kemudian kadang-kadang ada kelemahannya. Nah, kelemahan itu untuk mengatasi kelemahan tadi itu kalau belum S1 mungkin dia belajar sendiri, mengikuti webinar, mengikuti seminar, kemudian belajar di PMM, ya, itu bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu atau TNI. Kemudian mulai sekolah menurut saya untuk mengatasi kelemahan tadi, pimpinan itu harus selalu pertama adakan koordinasi secara kontinu
Ya. Baik itu dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, tindak lanjut, pengawasan, itu sebagai pimpinan harus kontinu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak kontinu, tidak istiqomah, kemudian harus juga tidak ditindaklanjuti, nanti tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, maka teman-teman ini nanti harus bisa diwujudkan. Memang pimpinan itu bagaimanapun harus pertama itu memberi contoh, kemudian mau bekerja, mau memberi teguran, memberi semangat pada karyawan atau gurunya, sehingga apa yang dipimpin dia itu bisa semangat untuk bekerja sesuai perintah dari pimpinan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sasuri SPD yang telah mengemukakan pendapatnya. Monggo Bapak Ibu yang lainnya bisa berpendapat atau menambahkan atau memberi tanggapan kepada pendapat dari Pak Sasuri. Ya, boleh saya menambahkan, monggo. Ya, terima kasih. Tadi Bapak Sasuri sudah menyampaikan modal yang dimiliki dari aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru, teknik, murid. Nah, tadi orang tua dan komite sudah sampaikan, sepertinya masih belum ini. Ya. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan untuk aset tadi yang kurang itu adalah orang tua dan komite. Nah, untuk saya kekuatannya kan di sini orang tua juga mempunyai peran besar ya Pak untuk mewujudkan kemajuan juga. Kita harus kerjasama juga dengan orang tua, tidak mungkin kita lepas dari itu. Kemudian juga peran komite di sini sangat penting sekali sebagai wadah untuk menampung juga aspirasi dari orang tua atau warga sekolah. Kemudian juga untuk analisa kekuatannya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kelemahannya ini memang belum seluruh orang tua itu terlibat, jadi ikut berperan serta untuk kemajuan sekolah, terutama juga dalam membimbing anak-anak itu masih belum sepenuhnya perhatian, terutama juga untuk pendidikan karakter, walaupun sebenarnya fondasi penuh pendidikan karakter itu kan pada orang tua, namun masih sebagian menyerahkan kepada sekolah gitu ya. Ketika anak-anak banyak masalah itu seolah-olah ini seluruhnya tugas sekolah. Nah, memang yang kita hadapi sekarang banyak masalah-masalah yang muncul, yang terutama pembulian. Nah, ini menurut saya kelemahannya adalah kurangnya kerjasama yang baik dari orang tua dengan sekolah. Ini kelemahannya. Kemudian bagaimana untuk bisa memaksimalkan itu ya, tentunya adanya kolaborasi antara tadi kepala sekolah, guru, kemudian komite juga dengan orang tua. Ini melalui apa ya? Mungkin ada ketika pertemuan begitu bisa disampaikan masalah-masalah yang muncul, kemudian juga ditanamkan juga bahwa tugas ini seluruhnya bukan tugas guru, tapi kita bersama-sama untuk mewujudkan. Jadi bukan tanggung jawab sekolah saja, ini perlu diberikan pengertian kepada orang tua. Nah, bagaimana untuk strateginya itu ya, kita bisa tadi melakukan pertemuan secara berkala, yang mungkin saat anak mengambil rapor atau mungkin ada rapat komite begitu, itu bisa disampaikan. Kemudian juga bisa melalui
di grup WA ya, itu kan melalui wali kelas. Nah di situ komunikasi di kelas melalui wali kelas itu juga sangat penting. Jadi mungkin untuk menyampaikan bagaimana kemajuan belajarnya, kemudian mungkin kalau ada masalah dan sebagainya itu bisa komunikasi di situ. Nah ini salah satu strategi untuk mengatasi kelemahan itu ya, dari komunikasi dengan orang tua tadi melalui grup WA. Tapi ya betul-betul grup WA itu ya dihidupkan, tidak hanya sekedar biasanya absen izin sudah. Saya kira itu untuk tambahan dari saya. Mungkin bisa ditambahkan. Zin, terima kasih tambahan dari Bu Lucy. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan di aset modal, monggo Bu Ika. Terima kasih, boleh saya hanya sedikit menambahkan saja. Tadi sudah dilengkapi Bu Lucy terkait dengan aset modal manusia kita, dilambangkan komite dan juga orang tua. Ini saya kalau boleh saya menambahkan lagi, kita punya kekuatan yang luar biasa, yaitu alumni. Alumni itu sangat berperan sekali dalam peningkatan proses pembelajaran ataupun mutu dari sekolah kita. Kita sudah sering bekerja sama. Dengan menggunakan jasa dari alumni yang luar biasa. Sebenarnya ini aset yang luar biasa, Bu, kalau kita rutinkan atau kalau kita kita buat kegiatan untuk sekolah kita yang melibatkan alumni, akan sungguh luar biasa nanti sekolah kita. Itu untuk masukan dari saya, termasuk juga untuk tokoh masyarakat, misalnya Pak Lurah, misalnya Pak RT, Pak RW, misalnya lagi kita kan juga punya Pak Caleg misalnya, juga kita libatkan dalam kegiatan di sekolah kita. Semoga nanti kalau kita akan adakan kegiatan yang istilahnya ingin pencitraan publik atau begitu, seperti ketika ulang tahun mereka juga kita hadirkan. Nah ini supaya ada dukungan, itu sebenarnya akan sangat luar biasa sekali ketika kita terjun ke masyarakat. Ya, sekolah kita memang sudah terkenal, Bu. Sekolah kita memang sudah istilahnya mendunia ya, SMP Negeri 1 Banyudanar itu. Namun dukungan yang penuh dari tokoh masyarakat dan juga dari alumni kita itu juga sangat penting. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Saya terima kasih kepada Bu Ika yang sudah memberikan masukan. Untuk menyingkat waktu, ya, karena saya dibatasi. Monggo Bapak. Untuk model manusia tadi, betul ya Pak, yang disampaikan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Mohon untuk kegiatan yang sifatnya peringatan atau melibatkan warga sekitar. Contohnya SMK 1 Banyudono, kalau ada acara syukuran apapun, paling tidak tetangga sekitar juga. Artinya apa? Warga sekitar jangan jadi penonton, paling tidak ikut menyaksikan atau paling tidak dilibatkan, sehingga kalau ada apa-apa warga sekitar bisa berpartisipasi ataupun bisa mengantisipasi. Nah, kalau apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh kemarin kita habis melaksanakan ulang tahun. Ya paling 3-4 rumah ini diundang. Itu saran saya. Jadi kalau saya nggak punya ini hanya satu deret ini hanya 7 atau 8 orang. Kita masih bisa kok, bisa menyiapkan kursi 8 Ibu ya. Artinya warga sekitar, apa tuh SMP kok rame-rame, aku kok orang ngerti. Kalau acaranya aman-aman, tidak apa-apa kok. Nanti kalau ada acaranya yang sifatnya huru-hara, warga sekitar sifatnya hanya penonton saja, orang tidak terlibat. Itu penambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Armaji.
untuk jadi pertimbangan juga sebagai masukan Bu Ika, Pak Juri. Kemudian untuk diskusi berikutnya yang kedua yaitu aset modal sosial. Monggo perwakilan dari orang tua siswa bisa diwakili Bapak Tarno atau Bapak Joko. Monggo. Untuk aset sosial, contoh aset yang dimiliki interaksi guru dan orang tua, analisa kekuatan aset, adanya alat komunikasi sosial media, analisa kelemahan aset, hanya komunikasi lewat sosial media kurang bertatap muka. Strategi memaksimalkan aset yang bisa dilakukan yaitu berkunjung atau mengundang orang tua atau warga sekitar untuk melakukan pertemuan. Terus strategi mengatasi kelemahan aset yang bisa dilakukan adanya undangan untuk bertatap muka dengan wali murid atau warga sekitar sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang aset modal sosial. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sutarno yang sudah memaparkan tentang aset modal sosial. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi dari pemaparan Bapak Sutarno. Bu Sudarmi, monggo. Terima kasih. Kaitannya dengan aset modal sosial yang kita miliki, jadi perlu adanya networking jaringan dengan berasosiasi antara sekolah kita dengan pihak lain. Misalnya kita sudah senantiasa bekerja sama dengan pihak puskesmas kaitannya dengan kesehatan siswa, kemudian untuk polsek misalnya memberikan materi pada saat upacara bendera kaitannya dengan kedisiplinan, ketertiban berlalu lintas, penggunaan obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau kelemahannya, nah itu maksudnya kita belum optimal. Kemudian kalau yang sudah kita punyai kita aktifkan kembali atau kegiatan actionnya itu yang sudah itu ditingkatkan. Terus untuk yang mengatasi kelemahannya karena belum optimal, maka ya mengoptimalkan atau memaksimalkan kegiatan dengan berbagai jaringan. Nah mungkin yang kalau kita misalnya di kelas 7-8 ada kegiatan mendatangkan ahli, itu kan perlu adanya istilahnya apa ya, kontrak kerja atau apa, itu perlu dilakukan. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Bu Darmi yang telah memberikan tanggapan untuk aset sosial. Bapak Ibu masih semangat semua? Kita lanjut, luar biasa diskusi hari ini, semuanya aktif, ya, sehat selalu Bapak Ibu. Mungkin untuk aset yang sosial ada yang menambah lagi? Sudah kita lanjut ke aset yang ketiga yaitu modal politik yang akan dipaparkan oleh Pak Pram sebagai wakil dari tokoh masyarakat. Monggo Pak Pram, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Sedang Ijek yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Pramono dari unsur tokoh masyarakat akan memaparkan sedikit diskusi pada siang hari ini kaitannya dengan aset ataupun modal politik
Jadi contoh aset yang dimiliki oleh sekolah yaitu tokoh masyarakat di sekitar sekolah. Kaitannya nanti produk-produk hukum yang bersifat mengikat atau berbeda kaitannya dengan kebijakan sekolahan. Itu sekolahan bisa melibatkan tokoh masyarakat di sekitar sekolahan dalam kaitannya dengan produk-produk hukum yang diterbitkan dari sekolah, baik keputusan kepala sekolah maupun peraturan sekolah. Kemudian analisis kekuatan aset yang ada. Tokoh masyarakat di sekitar sekolah ini mempunyai pengaruh yang lumayan besar di lingkungannya. Minimal di sini yang paling dekat Pak Ketua RT, yang otomatis jadi anggota komite. Nanti kaitannya dengan produk-produk hukum yang mau dihasilkan oleh kepala sekolah bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar sekolah. Kemudian analisis kelemahannya, jangkauan pengaruh tokoh masyarakat di sekitar sekolah kan terbatas, biasanya ada di lingkungannya di situ. Jadi nanti untuk memaksimalkan kelemahan aset ini kita bisa, kalau tidak salah, selama saya di pemerintah desa kemarin kan tiap bulan di kecamatan ada rapat koordinasi yang melibatkan kepala sekolah, kepala instansi unit yang ada di kecamatan Tanjung dikumpulkan dalam satu meja untuk diajak berkoordinasi kaitannya demi kemajuan dan perkembangan wilayah kecamatan Tanjung. Jadi nanti otomatis di rapat-rapat seperti itu Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili bisa memaparkan program-program yang ada di sekolahan untuk disampaikan di forum itu. Jadi nanti tokoh-tokoh di wilayah kecamatan Tanjung yang paling utama kepala desa dan kepala instansi unit yang ada di kecamatan Tanjung bisa besok. Dan nanti kalau ada hal-hal yang lebih mendesak, kita bisa minta pengaruh dari kepala-kepala desa yang ada di kecamatan Banjardono demi produk hukum yang akan dihasilkan sampai Banjardono bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian strategi untuk memaksimalkan aset yang bisa dilakukan yaitu seperti kamu pakai di depan tadi, yaitu kita merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang ada di luar sekitar sekolah. Kita bisa melibatkan untuk wilayah kecamatan ataupun wilayah kabupaten. Otomatis orang tua yang dari siswa ini kan yang jalur prestasi ataupun jalur yang lainnya kemungkinan punya pengaruh di Kabupaten Boyolali, itu kan bisa kita manfaatkan dari sekolah sini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Pak Pramono yang telah mengemukakan pendapat untuk modal aset politik. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa ada yang menanggapi tentang aset politik? Monggo sinten? Dulu sih banyak ya, tapi juga tidak disampaikan oleh Pak Pan. Salah satu untuk mewujudkan siswa yang disiplin di kelas itu kita juga punya politik ya. Yaitu melalui kesepakatan kelas. Nah, itu politik yang guru bisa membuat kesepakatan di kelas. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita laksanakan dengan baik dan anak-anak juga menyepakati, saya yakin secara perlahan akan bisa mewujudkan siswa yang tertib, siswa yang berkarakter. Itu salah satunya. Kemudian juga tadi untuk bekerja sama dengan kepolisian yang memberikan pengumuman tentang narkoba itu juga termasuk aset politik.
tambahan sedikit. Mungkin juga bisa ya kita setelah kita punya produk-produk seperti itu yang digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban siswa, alangkah baiknya juga kita share atau kita publikasikan gitu. Kemudian bahwa kita punya satu kesepakatan ya gitu, dipublikasikan, terutama orang tua itu juga harus tahu, oh ternyata itu di sekolah anakku, di kelasnya anakku itu ada kesepakatan seperti ini, sehingga orang tua minimal tahu dan mendukung. Ayo misalnya kamu tadi seperti apa di sekolah, adakah kamu melanggar, misalnya seperti orang tua juga wajib tahu untuk itu, kesepakatan minimal dari orang tua juga harus tahu. Nah apalagi kalau itu kita sebarluaskan melalui media sosial. Indahnya kalau kita juga bisa berbagi bersama. Begitu Bu. Jadi kita nge-share ke grup WA apa itu tidak hanya fungsi untuk grup WA itu seperti diutarakan Bu Susi tadi, nggak hanya izin saja, tapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, misalnya kegiatan ada kegiatan di sekolah apa kita bisa share gitu. Itu. Terima kasih Bu Ike dan Bu Lucy untuk masukannya. Kemudian yang keempat yaitu aset modal agama dan budaya. Monggo untuk Bapak Harmaji kami persilakan. Terima kasih. Saya mengambil model aset model agama dan budaya. Aset yang dimiliki yaitu untuk agama, kita mempunyai masjid yang megah. Coba dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, masjid kita sudah termasuk masjid yang megah di tingkat SMP. Ini yang patut kita banggakan. Masjid dan kelengkapannya itu yang harus kita jaga, harus kita pakai. Jangan sampai kita punya masjid yang megah tapi hanya sebagai simbol. Nah, asetnya siapa? Para siswa, guru, dan para pegawainya. Ini harus kita maksimalkan. Kita harus bangga menjadi siswa atau guru di SMP Banyudono ini yang mempunyai fasilitas keagamaan yang cukup mewah. Terus analisa kekuatannya aset, karena sebagian besar siswa dan guru adalah beragama Islam, harus punya nilai tambah dibandingkan dengan sekolah yang tidak mempunyai fasilitas. SMK itu hanya musola Bapak Ibu, yang sholat siapa, yang tidak siapa tidak bisa kita awasi. Kalau di bidang budaya, sebagian besar murid atau guru kita berbahasa Jawa atau suku Jawa, sehingga kita sangat mudah untuk berkoordinasi. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya kurang disiplinnya siswa di dalam memakai fasilitas tadi. Itu yang di dalam sekolah. Karena apa? Karena rumahnya berdekatan, saya selalu mendengar Bapak Ibu guru kalau mau sholat tuh untuk mengumpulkan anak-anak ke masjid itu kelihatannya kesulitan. Saya bukan melihat, tetapi saya mendengar langsung. Nah, ini untuk adik-adik menjadi pelajaran. Kebanggaan kita adalah masjid yang cukup megah. Dari jalan raya tidak kelihatan. Itu masjidnya siapa? Masjidnya SMP Negeri 1 Banyudono. Jadi tolong, karena kita punya fasilitas yang megah, termasuk kebersihan di luar masjidnya dijaga. Kemarin terpaksa saya WA ke Ibu Wakil Kepala Sekolah dan langsung ditindaklanjuti.
Karena itu adalah wajah kita dari samping. Wajah kita dari samping bukan papan nama sekolah, tapi masjid kita. Bahkan sebentar lagi kita dilihat oleh banyak orang dari luar karena lewat jalan tol. Ya, ini patut kita jaga, kita perlakukan kebersihan. Di luar sekolah, murid-murid para guru tidak bisa mengawasi. Yang bisa mengawasi adalah orang tua dan masyarakat sekitar. Tentang agama, kadang-kadang di sekolah, baik di sekolah disiplin, di luar sekolah kita tidak tahu. Harapan kita disiplin di sekolah, ya juga disiplin di luar sekolah. Kalau di sekolah diajari oleh bapak ibu guru agama, kalau di luar sekolah ya guru-guru ngaji. Strateginya bagaimana? Para bapak ibu guru yang membimbing agama harap mengadakan pembinaan terus menerus. Pembinaan dilaksanakan dan dipraktekkan. Di sekolah kalau hanya pembinaan atau pelajaran agama saja, kadang-kadang bapak ibu guru tuh sampai mohon maaf mulutnya capek, tapi murid kadang-kadang tidak bisa melaksanakan. Sebaiknya pembinaan dipraktekkan dan dilaksanakan sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Kadang-kadang sudah dibina saja murid masih berontak. Mohon maaf, sekarang banyak bukan aliran tapi kami menganut ini Pak, kami menganut ini Pak, kami menganut ini. Ini yang perlu disatukan. Di dalam agama Islam satu, tapi pelaksanaan bisa masing-masing mempunyai prinsip yang berbeda. Terus untuk mengatasi kelemahannya bagaimana? Untuk mengatasi kelemahannya, pengawasan yang maksimal baik kepada murid dan kalau perlu dilaporkan ke orang tua. Di sekolah menjadi tanggung jawab bapak dan ibu guru, terutama yang mengajar agama. Di luar sekolah menjadi tanggung jawab orang tua, seperti yang disampaikan Ibu Lucy tadi. Mohon maaf kalau di Islam itu atau di masjid ada remaja masjid, dan kalau di Katolik ada muda-mudi Katolik. Kalau di muda-mudi Katolik, saya tahu persis disiplinannya cukup tinggi karena mempunyai tugas atau tanggung jawab secara bergilir. Tapi kalau di remaja masjid sifatnya sosial. Siapa yang mau ikut monggo, yang tidak mau ikut juga kadang-kadang lepas dari kontrol dari para imam masjid. Jadi untuk sisi agama, kalau saya bandingkan remaja dengan remaja masjid dengan mudika, lebih disiplin yang, mohon maaf, lebih disiplin yang mudika. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita terlalu banyak, sulit mengawasi. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang bulan Ramadan, setiap hari kita melaksanakan tarawih. Kenyataannya apa di dalam masjid? Yang hadir orang tua dan orang setengah tua.
Yang remaja masjidnya mana? Kurang. Ini yang menjadi tanggung jawab kita semua, terutama Bapak Ibu guru nih. Pak Judi, mohon maaf nanti kalau pas ini tolong disampaikan. Ini kebetulan bulan-bulan Ramadan, bulan yang utama, dibimbing ke para murid Pak Judi untuk melaksanakan kegiatan, mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Minimal sholat tarawih. Ya, adik-adik ya. Jadi yang saya sebagai setengah tua tadi, yang sudah keluarga tapi belum terlalu tua. Kalau yang tua, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama di bidang sisi agama dan budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung di acara diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Harmasi yang telah mengemukakan pendapat untuk aset modal agama dan budaya. Kemudian berikutnya yaitu aset modal fisik. Monggo Bu Ike, kami persilahkan. Terima kasih waktunya Buning. Saya akan memaparkan untuk aset atau modal fisik. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya tidak akan menyebutkan semua yang kita miliki nanti sampai besok pagi. Saya tidak menyebutkan semuanya karena kalau kita tulis itu panjang sekali. Namun akan saya singkat saja. Ya. Untuk modal fisik kita berupa bangunan kelas, tanah, juga ada beberapa banyak infrastruktur yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Banyudono. Analisa kekuatan aset yang dimiliki dari sekolah kita ini adalah jumlah ruang kelasnya mencukupi 21 ruang plus 1 ruang yang kosong yang tidak kita gunakan, plus 3 ruangan yang kita gunakan untuk ruang dari Bapak penjaga sekolah kan gitu. Kemudian masih ada lagi ruang guru dan totalnya kalau di total ada 34 ruangan. Di mana ruangan itu meliputi ruang kelas 22, ruang kantin dan penjaga sekolah 3 ruang, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang bahkan, ruang lab IPA ada 2, ruang lab komputer 3, ruang BK 1, ruang kesenian 1, sehingga cukup besar untuk sekolah kita 34 ruang. Juga kita mempunyai 1 ruang perpustakaan yang kemarin kita sudah verifikasi mendapat B, hanya saja untuk capaian cakupan luas perpustakaan kita ternyata kurang begitu, karena kita memang menempati untuk ruangan yang sempit. Jadi kemarin Pak kurang Pak, nilainya B Pak. B, tapi kita sudah berusaha maksimal. Tidak masalah, dan itu adalah prestasi yang luar biasa. Ini. Jadi sebenarnya untuk ruangan SMP Negeri 1 Banyudono khususnya perpustakaannya itu kurang karena kita 700 sekian siswa, 750-an ya, 736 siswa, sehingga untuk ruang perpustakaan memang kurang. Nah kalau kelemahan kita di perpustakaan itu kita tidak bisa, kita mau menaikkan lagi. Bisanya ya kita mengolah ruangan ya, menggunakan jadi untuk memaksimalkan ruangan yang ada di sekitarnya menjadi ruang baca gitu. Ya. Kemudian untuk ruang toilet guru ini saya rasa ini ya tadi belum saya sebutkan ya, kita juga mempunyai beberapa toilet yang untuk siswa-siswi ada di ruangan atas. Di lantai atas ini ada 1 ruangan, yaitu baru 4 kalau tidak salah. Untuk ruang toilet kita yang ada di sebelah kiri kita. Kemudian ada toilet putri di bawah, itu sudah cukup. Ada berapa ruang itu? 11 atau sekitar 11 ruang toilet. Yang untuk laki-laki urinir sudah cukup untuk anak-anak laki-laki, sehingga malah ada 2 Pak, yang di sebelah selatan dan di sebelah utara. Untuk anak laki-laki ada 2 urinir dan juga toiletnya sudah cukup untuk anak-anak kita. Namun untuk yang guru, nah Bapak Ibu guru kita sediakan 2 ya, dari 2 sana itu letaknya jauh dari ruang guru. Nah ini kelemahan kita kadang-kadang Bapak Ibu guru juga kayaknya malas dia mau jalan lewat lapangan. Nah ini nanti
bisa dianggarkan lagi, misalnya seandainya ada di ruang guru itu dibuatkan toilet untuk Bapak Ibu guru misalnya, supaya juga Bapak Ibu guru efektif, efisien ya. Itu mengenai ruangan guru. Kemudian sarana lainnya yang saya soroti adalah beberapa alat yang penunjang pembelajaran, antara lain LCD. LCD ini sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran ya. Untuk tahun ini kita sudah mengisikan ya, kalau tidak salah 7 ruangan lagi, yaitu 7 buah LCD lagi untuk dipasang, dan cukup sehingga nanti kelas 7 dan 8 sudah tercukupi. Kemudian yang belum adalah kelas 9. Nah, ini kelemahan kita, LCD-nya kurang, sehingga Bapak Ibu guru kelas 9 yang menggunakan LCD ini strateginya memaksimalkannya ya harus bergantian. Kita bergantian yang pakai portable Pak untuk yang kelas 9. Kalau untuk yang kelas 7 8 oke dia mungkin sudah tinggal cek-cek gitu. Kalau kelas 9 ya kita itu pun untuk yang portable LCD itu banyak yang rusak Pak. Nah, anak-anak juga perlu tahu ya, LCD yang portable sudah banyak yang rusak. Harapannya nanti di servis ya, kita nanti servis ya Pak ya, kita lihat dulu, kita cek kondisinya, kemudian diserviskan. Nah, jadi ini salah satu strategi mengatasi kelemahan berupa aset LCD kita yang kurang. Kalau yang rusak kita serviskan, kalau yang kurang kita nanti minta anggarkan ke RAKS kita. Ini strategi yang ini saya rasa itu sekolah manapun mesti demikian, ya, Kemudian juga saya soroti adalah WiFi. Ya, sebenarnya kekuatan di WiFi kita sudah berapa Pak? Saya lupa, mohon maaf. Up to 300. 300-an ya. Tapi ternyata kondisinya ketika kita menggunakan di bawah bangunan gedung ini, bagaimana nak? Kurang bisa ya. Nah, berarti kita nanti solusi kelemahan kita Pak. Tidak apa-apa kita kupas memang seperti ini. Nah, nanti ke depannya kita sementara ini kita baru mempunyai beberapa penguat sinyal dan nanti bisa strateginya kita tambahkan penguat sinyal. Nah, dan sehingga dapat mendukung semuanya, sehingga anak-anak itu piye HP kok sampai dikocok-kocok. Dari kocok itu kenapa nak? Cari sinyal. Loh, cari sinyal dikocok-kocok emang sopir. Silahkan keluar dulu kalau mencari sinyal, cari sinyal yang bagus. Saya sampai begitu Pak. Akhirnya memang ya ada solusinya seperti itu. Nanti kami juga matur kepada yang terlibat nanti atau yang berwenang untuk bisa menganggarkan di RKS untuk yang kedepannya. Kemudian yang saya soroti lagi adalah PC dan juga printer yang kita dulu sudah membawa laptop ya, sehingga kan untuk PC tidak begitu banget, tetapi ternyata banyak juga Bapak Ibu guru yang menghendaki menggunakan PC personal computer. Yang ada di ruang guru tinggal berapa itu? Karena dulu kita lebih dari 20, wah ini kan kelemahan kita kurangnya ini. Juga printernya berkurang sehingga harus menunggu. Oleh karena itu moga nanti kita benar bersama, kita punya strategi untuk mengatasi kelemahan itu dengan cara menganggarkan lagi. Jadi kita step by step. Anggaran tahun ini kita anggarkan 1 barang 2 printer. Nah ini tadi kayaknya yang kemarin sudah beli printer sudah 1 sudah turun. Nah itu alhamdulillah menambahkan aset kita. Sehingga Bapak Ibu guru tidak terlalu banyak menunggu antrian kalau mau ngeprint begitu maksud saya. Itu terkait dengan PC dan juga printer yang ada di ruang guru. Ya. Nanti ini sudah ada para-paranya sudah langsung mendengar para pengambil kebijakan untuk keuangan. Ini. Kemudian kipas angin. Kipas angin kalau saya lihat sangat mendukung untuk proses pembelajaran supaya apa? Tidak sumuk ya, tidak gelap tuh. Nah ini. Sementara di beberapa ruang kelas sudah ada, sekolah juga sudah memfasilitasi, memberikan kipas angin. Sudah beberapa ruang kelas sudah banyak diberikan kipas angin. Namun juga ini yang saya kelemahannya adalah pemeliharaan. Kadang-kadang itu dibuat mainan. Nah sehingga kan cepat rusak, jadi meleok. Kenyataan kalau yang tidak dibuat mainan, ya tegak loh. Masih berdiri dengan tegak, tapi kenyataan di kelas itu sudah meleak-meleak. Nah ini, mari ini kita bekerja sama untuk menjaga aset yang kita miliki.
Ya, dengan cukup saja kita kalau menggunakan ya kita tepek, kalau sudah digunakan kita matikan. Jangan dibuat utek-utek main-main. Nah, gitu. Itu enak ya. Nah, ini terutama untuk anak-anak yang ada negara Mesir ya, saya untuk tidak enak. Ada juga sekolah kelas lain, kelas yang belum ada kipasnya itu sungguh luar biasa dukungannya pada sekolah kita. Apa? Beli secara mandiri. Nah, inilah luar biasa. Kita punya kekuatan anak-anak tadi ya. Siswa punya kekuatan ini tadi. Dan loh, aku sudah banget berhenti pundut nih. Loh kan sabar. Oh, semuanya bukan sabar. Akhirnya beli sendiri. Itu saya apresiasi luar biasa. Terima kasih untuk kelas yang sudah mendukung proses pembelajaran dengan cara mandiri seperti itu. Dan dimaafkan ini belum sampai pada tempat kalian untuk kipas anginnya kan gitu. Kan harus step by step kan gitu. Sabar ya Nan ya. Gitu. Terima kasih untuk kipas dulu ya. Sudah, ini nanti kita andalkan lagi. Tidak apa-apa. Nah, untuk mendukung juga bahwa guru betah di tengah, betah di sekolah, betah di ruang guru, perlu juga membuat ruang guru itu nyaman. Salah satunya adalah ruangan nyaman itu ya tidak panas, tidak kemasukan tikus, AC dingin sehingga tidak gerah, tidak kipas-kipas sampai ini ya itu. Nah solusinya kita juga harus menganggarkan. Memang kita harus cermat, teliti seperti ini. Mohon maaf untuk Bu Bendahara ini pada pusing ini nanti. Bu ini banyak ini permintaan memang untuk sampah luar biasa. Ya. Saya sangat intens dalam sampah ini. Saya lihat saja kalau ada anak yang tidak mematikan kipas itu saja saya sudah teriak, tolong itu dimatikan karena sudah tidak dipakai. Tolong untuk dicek kembali apakah sudah dimatikan atau belum. Karena juga aset listrik kita kan juga berbayar listrik, kan gitu. Hemat listrik, ya, hemat air dan seterusnya. Itu barangkali yang poin-poin penting yang bisa saya sampaikan terkait dengan aset sarana dan prasarana kita, infrastruktur kita. Kalau masalah saluran air, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekolah kita sudah punya saluran air bagus, saya tidak terlihat itu, sehingga akhirnya masuk ke saluran air utama. Nah, begitu itu sudah bagus. Juga diberikan terang-terang sehingga kalau terjadi samar yang menumpuk itu kan sudah bisa kita ambil sehingga tidak membuat buntut saluran. Itu kita juga sudah punya resapan air banyak itu di bawah piping itu banyak sekali sudah resapan air. Kita juga sebenarnya lingkungan dan infrastruktur kita sudah banyak beberapa itu tadi poin-poin penting yang mendukung pembelajarannya saya. Tempat parkir ya sudah oke. Nah gitu. Nah, ya sudah memadai. Anak-anak juga parkir anak-anak juga memadai ya, mahasiswa ya. Nah itu. Nah hanya yang masih tambah saya ini nanti adalah perbaikan pada saat pengecatan gedung sekolah kita. Mohon maaf, ini beberapa kelas kita ada yang sudah duduk. Ini kenapa Bu? Jamur itu di temboknya. Nah, memang saya kalau sekeliling kelas sedang gitu waktu luang waktu saya itu saya keliling lihat di tembok-tembok kelas itu masih ada yang jamur, sudah ada lumutan gitu beberapa. Nah ini nanti perlu kita sesek ya atau kita susuk nanti. Nah itu perbaikan ringan nanti sudah kita diskusikan bersama terkait itu supaya anak-anak lebih nyaman. Tidak bolak-balik dikit ya kalau anunya rusak dan seterusnya. Tembok ditempel ini apa itu papan tulis ditempel cepat berjamur dan seterusnya. Nah itu hal-hal kecil, hal-hal yang perlu kita cermati di infrastruktur kita. Masalah yang lainnya seperti ATK yang dibutuhkan murid, tinta, kertas semuanya sudah terlayani dengan baik dan cukup. Itu yang menjadi masukan saya Bening. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktu saya kembali. Terima kasih kembali kepada Bu Inge yang telah memberikan pendapatnya yang luar biasa dan panjang lebar sekali. Katanya tadi menyingkat waktu, tapi nyatanya juga banyak waktu bisa kita. Tidak perlu tanggapan lagi ya Bapak Ibu, sudah jelas dari Bu Inge. Satu saja Bu, prioritas ya Bu. Satu saja. Jadi yang kipas angin apa semua tadi maksud prioritas keberapa? Tapi yang prioritas pertama pengajinya Mas Bapak Ibu.
Jadi kalau siswa kita atau guru kita mau lancar berkomunikasi, wajibnya itu perlu. Rata-rata kalau di sekolah yang sudah lengkap itu 2 kelas dipasang 1. Jadi dipasang di teras itu untuk melayani 2 kelas itu sudah luar biasa. Jadi prioritas ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Harmaji yang telah memberikan masukan. Kemudian untuk aset yang tenang, yaitu aset modal lingkungan alam, kami persilakan anak kita, Anaya Adit, mau memberikan pendapatnya. Ya, silakan Adit. Saya. Terima kasih. Menurut saya untuk aset di SMP Negeri 1 Bayangkara itu udah bagus Pak. Ya. Banyak pembangunan di SMP 1 dan sangat teduh, sejuk jalan. Sejuk nyaman, sejuk. Nah, kekuatan dari asetnya itu banyak pohon yang ditanam Bu. Itu siswa-siswa pada dapat di situ. Di bawah-bawah yang ada. Nah, kelemahannya itu juga mungkin masih kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan. Ya. Mungkin yang bisa dimaksimalkan untuk akhirnya itu lebih ditetapkan keamanan seperti kelemahannya itu masih ada vandalisme ya Cik. Oh ya, tapi alhamdulillahnya itu pas setelah saya tahu dipasang di kamar di sekarang itu biasanya itu sudah nggak pernah terlihat vandalisme lagi. Oke, terima kasih Dok. Nah, mungkin untuk mengatasi kelemahannya itu kita perlu meningkatkan kegiatan dalam membangun sikap peduli lingkungan. Oh ya. Dan menanamkan motivasi dalam diri siswa Bu agar melestarikan lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kembali Kanaya. Kita kasih aplaus buat Kanaya. Ya, walaupun masih kelas 7 tapi semangatnya dan keberaniannya luar biasa. Ditingkatkan lagi ya Kanaya. Semoga kamu sukses. Ya. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi untuk aset lingkungan, Bu Lucy. Ya, terima kasih. Untuk aset lingkungan kita ini berada di Kali Jalan Raya. Nah, ini termasuk kekuatan kita ya. Jadi aksesnya mudah untuk perjalanan pulang pergi. Nah, itu merupakan kekuatan. Ada kelemahannya. Lingkungan kita sekarang ini sudah berada di lingkungan yang panas. Kalau dulu kan sejuk gitu ya, ada tanaman pertanian yang itu bisa digunakan tanaman apotek. Hijau biak putih untuk kegiatan P5 itu termasuk salah satu yang bisa mengatasi kelemahan apa yang ada betul-betul kita manfaatkan. Termasuk tadi bagus itu untuk program harian ya, itu yang penting kita jaga. Misalnya salah satunya bagaimana anak-anak itu juga harus rajin menyirami. Jangan anak-anak sudah menanam banyak pohon tetapi dibiarkan saja, tidak diberi tanggung jawab tapi tidak disinami. Yang usahanya ya seperti itu, anak-anak harus rajin menyiram supaya tanaman itu tumbuh subur sehingga lingkungan kita tetap asri segar. Itu bunek yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Lucy yang telah menambahkan dari aset lingkungan. Untuk aset yang terakhir yaitu aset sedikit untuk lingkungan. Jadi untuk anak-anak saya menyarankan tolong jaga kebersihan di dalam sekolah dan di lingkungan sekolah, di luar sekolah. Ya. Di belakang banyak sampah yang berserakan, itu termasuk lingkungan SMP.
kemarin mohon maaf dari SMK yang ambil alih, tolong itu dipertahankan kebersihannya. Jangan habis ini dilempar tanggung jawab siapa? Jadi saya anggota komite juga Pak RT. Terus untuk jalan tol, Bu, saya harapkan nanti setelah jalan tol operasi, untuk kaca di bagian barat itu dipasang kaca blok, Bu. Jadi tetap kaca, tetap kelihatan, tapi tidak bisa melihat luar. Ya, itu saran saya. Sehingga apapun ada kejadian di tol, siswa tidak bisa melihat. Ya. Ya, jadi tetap kaca, ada kaca blok, sudah ada, nanti tinggal sudah tahu nanti tetap terang, tapi siswa tidak bisa melihat luar. Itu dari saya. Pertama, kebersihan lingkungan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Saya mau menyampaikan tentang aset finansial, modal finansial. Ya, aset yang dimiliki berkaitan dengan modal finansial ini sebenarnya cukup banyak, ya, cukup besar, yaitu berupa bos reguler, kemudian bos kinerja, kemudian juga mendapatkan bantuan dari alumni walaupun tidak terus menerus, ya. Kemudian juga dari daerah, yaitu berupa penggajian kepada guru-guru non PNS, itu juga ada dimiliki oleh sekolah. Kemudian analisa kekuatannya, yaitu bos yang diterima oleh SMP Negeri 1 Bayangkara ini cukup besar karena siswanya banyak sehingga cukup besar. Di samping itu mendapatkan bos kinerja di 3 tahun terakhir ini, insya Allah nanti juga mudah-mudahan bos kinerjanya juga mendapatkan. Ini 2 tahun kemarin juga sudah mendapatkan bos kinerja karena program guru penggerak itu mendapatkan bos kinerja, tapi sudah 2 tahun dan masih sekolah penggerak mendapatkan bos kinerja. Ini masih 1 kali harapan untuk bisa mendapatkan bos kinerja. Itu kekuatannya. Untuk kelemahannya, ya, berkaitan dengan bos kinerja itu turunnya tidak bisa dipastikan kapan turun, sehingga untuk membuat suatu perencanaan juga menjadi ragu-ragu atau tidak pasti, ada ketidakpastian. Kemudian kelemahannya lagi di dalam ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan penganggaran, itu juga waktunya berubah-ubah. Kadang maju, kadang turun, padahal di dalam penganggaran itu sudah dipastikan pada bulan ini sekian. Nah, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat mendadak dan itu belum teranggarkan, ya, sehingga itu juga membuat penganggaran itu menjadi sulit dan menjadi tidak pasti dalam penganggaran itu. Kemudian strategi yang memaksimalkan aset, yaitu menyusun angkas atau anggaran ini belanja maupun anggaran pendapatannya itu sesuai dengan kebutuhan. Itu dirancang sesuai dengan kebutuhan, dan ini strateginya supaya bisa ini kami kalau yang lemahnya tadi, ya, yang ada anggaran-anggaran yang susah maksudnya belum dianggarkan kemudian muncul. Nah, itu strateginya adalah kami membuat anggaran-anggaran itu di semester awal itu kita perbanyak, ya, nanti mungkin kalau tidak digunakan masih bisa dilakukan, ya, penyesuaian di semester kedua. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan tentang finansial. Oke, terima kasih pada Bu Eni yang telah memberikan pendapatnya tentang aset finansial, yaitu berupa dana yang diperoleh dari sekolah. Ya, kemudian berikutnya kita sudah melaksanakan diskusi yang ini kayaknya melebihi batas dari yang direncanakan.
deh Bapak Ibu semuanya. Semuanya aktif yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali. Kemudian untuk kesimpulannya, dalam kita diskusi aset SMP Negeri 1 Banyudono, dari proses diskusi ini sangat membantu untuk memetakan aset yang dimiliki sekolah, baik berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang ada di sekolahan. Sehingga kita semua dapat merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memajukan sekolah secara keseluruhan untuk mewujudkan visi misi sekolahan. Demikianlah diskusi pemetaan aset di hari ini. Berhubung saya itu banyak kekurangannya karena keterbatasan saya, mohon maaf kalau ada kurang atau lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.